Dipecat Manchester United, Erik ten Hag bisa kembali ke Ajax. Erik ten Hag tengah mendapat banyak sorotan. Ini menyusul penampilan buruk Manchester United di awal musim 2022-2023. MU kalah 0-1 dari Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris di Old Trafford pada akhir pekan kemarin. Setelah itu, Setan Merah dipermalukan Galatasaray 2-3, pada matchday kedua grup A Liga Champions, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, di stadion yang sama. Hasil itu membuat Man United sudah menelan 6 kekalahan, dan 4 kemenangan dalam 10 laga di semua kompetisi. Alhasil, Setan Merah saat ini tercecer di peringkat 10 Liga Inggris, dan posisi terakhir atau 4, Grup A Liga Champions. Posisi Ten Hag pun mulai digoyang, mulai muncul desakan agar Setan Merah memecat ahli taktik asal Belanda tersebut. Kenneth Perez memiliki pendapat, jika Ten Hag gagal segera menstabilkan MU, bayangkan jika Erik ten Hag dipecat, apakah akan sangat gila jika Ajax memintanya kembali, katanya kepada ESPN. Manchester United dikenal dengan fakta, bahwa segala sesuatunya bisa menjadi sulit, jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, maka itu bukan ide yang gila, bukan, lanjut mantan penyerang Ajax tersebut. Ajax juga tengah mengalami awal yang mengejutkan musim ini. Setelah finish ketiga musim lalu, mereka saat ini berada di peringkat 15 klasemen Eredivisie, dengan 1 kemenangan, dari 5 pertandingan di bawah asuhan Maurice Stegen. Erik ten Hag pecahkan 17 rekor buruk. Manchester United kalah 2-3 dari Galatasaray, pada laga matchday 2, Grup A Liga Champions 2023-2024 di Old Trafford, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, dini hari WIB. Setelah kekalahan itu, kredibilitas manajer Erik ten Hag kembali dipertanyakan, setelah memecahkan 17 rekor yang tidak diinginkan. Di media sosial, rekor buruk Ten Hag dibeberkan untuk dilihat semua orang. Bahkan, ia sempat ditanya apakah khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Musim lalu brilian, hebat, lebih dari yang kami harapkan, tetapi juga ketika kami memasuki proyek ini, kami tahu akan ada kesenjangan yang sama dan saat ini kami berada dalam periode yang sangat sulit, seperti yang semua orang bisa lihat, jawabnya. Tetapi kami keluar bersama-sama, kami berjuang bersama-sama, kami bersatu. Saling mendukung, ini saya, para direktur, tim, semuanya bersama-sama, kami akan berjuang dan ini bukan kami. Kami tahu kami harus berbuat lebih baik dan dengan kebersamaan kami akan tampil baik. Erik ten Hag masih percaya diri bisa membawa Manchester United keluar dari periode sulit. Ini bukan kami. Kami tahu kami harus berbuat lebih baik, dengan kebersamaan kami akan keluar, ujarnya. Kalau saya beri penjelasan, maka Anda akan menganggapnya sebagai alasan. Tidak ada alasan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan seperti yang kita lakukan sekarang. Kami harus tampil lebih baik, faktanya sederhana, kami harus memenangkan pertandingan kami, tegas Erik ten Hag. Manchester United vs Brentford, Rasmus Højlund bisa jadi mimpi buruk sang tamu. Manajer Brentford, Thomas Frank mewanti-wanti timnya untuk mewaspadai Rasmus Højlund. Sang striker dinilai bakal jadi mesin gol yang mematikan dari Manchester United. Brentford akan melakoni laga krusial di akhir pekan ini. Mereka akan bertamu ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United. Kemenangan menjadi target The Beast di laga ini, pasalnya mereka sudah menjalani 5 laga tanpa kemenangan. Frank menyebut bahwa ada satu pemain yang harus diwaspadai Brentford, yaitu Rasmus Højlund. Dia tahu cara mencetak gol, buka Frank dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Frank, Højlund perlahan tapi pasti mulai beradaptasi dengan skuad Manchester United. Keberhasilannya mencetak 2 gol ke gawang Galatasaray di tengah pekan ini, menunjukkan bahwa sang striker bakal jadi ancaman nyata bagi timnya. Saya harus bilang bahwa saya terkesan dengan penampilannya saat menghadapi Galatasaray. Ia membuat 2 gol yang sangat bagus, dan ia mulai menunjukkan bahwa ia mulai beradaptasi dengan tim mereka, sambung Frank. Lebih lanjut, Frank menyebut bahwa Højlund tidak boleh dibiarkan bebas di laga nanti. Jadi ia meminta timnya untuk menaruh perhatian ekstra kepada sang striker. Semoga saja kami bisa menghentikannya di hari Sabtu nanti. Itu target yang harus kami capai, sambung sang manajer. Kami tidak boleh memberikan ruang sama sekali untuknya.
karena ia sangat cepat, dan ia mampu menempatkan diri di waktu yang tepat. Jadi kami harus memotong semua aliran bola yang mengarah padanya. Imbuh sang manajer, Manchester United sendiri juga punya misi untuk meraih 3 poin di laga ini. Setan Merah telah menelan 2 kekalahan beruntun, sehingga mereka bertekad untuk menghentikan tren negatif itu dengan mengalahkan Brentford. Top skor Liga Champions pekan kedua, Julian Alvarez dan Rasmus Højlund bersaing di puncak. Rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Champions sudah berakhir. 2 pemain Liga Inggris, Julian Alvarez, Manchester City, dan Rasmus Højlund, Manchester United, memuncaki daftar top skor. Kedua pemain ini menambah golnya pada pekan kedua. Kini mereka sama-sama mengemas 3 gol, unggul 1 gol dari 12 pemain lain. Alvarez masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol kedua yang penting bagi Manchester City dalam kemenangan 3-1 mereka di Leipzig pada Kamis dini hari, tanggal 5 Oktober. Ia mencetak gol ketiganya untuk kedua kalinya menjadi starter. Sehari sebelumnya, pemain muda Denmark, Rasmus Højlund, memborong 2 gol saat Manchester United menelan kekalahan kandang 2-3 dari Galatasaray. Ia juga mencetak gol pada pekan pembuka, saat MU kalah 3-4 dari Bayern Munchen. Keduanya dibayangi sejumlah pemain lain, termasuk Jude Bellingham, Real Madrid, Casemiro, MU, Joao Felix, Barcelona, dan Alvaro Morata, Atletico Madrid. Daftar top skor Liga Champions 2023/24, 3 gol, Julian Alvarez, Man City, Rasmus Højlund, Man United, 2 gol, Geraldo Becker, Berlin, Jude Bellingham, Real Madrid, Broom, Braga, Osman Bukhari, Cervena Zvezda, Casemiro, Man United, Gabriel Jesus, Arsenal, Galeno, Porto, Joao Felix, Barcelona, Brais Mendes, Real Sociedad, Alvaro Morata, Atletico Madrid, Danilo Sican, Shakhtar, Matistel, Bayer.